kelompok 6. Saya Syekhul Muhayyad Yamir. Saya Diva Audrey Maestro. Di video kali ini kita akan membahas tentang Risiko cedera dan penanganannya melalui stretching. Yuk kita bahas. Nah teman-teman, biasanya sebelum olahraga kalian pasti disuruh stretching kan? Tapi kalian tahu nggak sih kalau dengan stretching yang salah itu bisa menimbulkan cedera? Yuk kita bahas. Stretching atau peregangan itu penting banget untuk mempersiapkan otot, meningkatkan kelenturan, dan mencegah cedera. Sayangnya, masih banyak yang belum tahu cara stretching yang benar. Padahal, kesalahan kecil bisa berakibat serius pada otot dan sendi kita. Mau tahu lebih lanjutnya? Yuk! Nah, kalian tahu nggak sih kalau stretching yang salah itu bisa menimbulkan beberapa risiko loh. Yang pertama yaitu strain, otot tertarik melebihi batasnya. Dan yang kedua adalah sprain, yaitu cedera pada ligamen dan otot. Dan yang ketiga adalah robekan otot. Pernah ada pengalaman seorang siswa langsung mengikuti latihan basket tanpa melakukan pemanasan yang benar. Hasilnya, otot pahanya ketarik dan harus absen latihan selama seminggu. Dari sini, kita bisa belajar bahwa stretching bukanlah formalitas tapi kebutuhan. Gue nerima sinyal rasa sakit. Datangnya dari engkel kaki. Lu cek sana ya. Siap dan. Ngapain lu turun dari singgasana? Ntar siapa yang kontrol kita? Tenang, gue cuma duplikatnya. Otak asli mah ada di kepala. Udah dulu ah, gue lagi sibuk. Apa gerangan yang terjadi, Tot? Astagfirullah, ngapain lu kesini? Abisnya gue nerima sinyal rasa sakit. Ligamen sobek tak? Oh, kayaknya si bos keseleo pas lagi olahraga. Iya tak, kayaknya enak kalau diurut tak. Enak dari mananya, kocak? Yang ada bisa tambah parah. Ah lu suka ngada-ngada aja. Otot, yang pinter gua atau elu? Iya maaf. BTW, kenapa tak kalau diurut bisa tambah parah? Kalau kulit sobek terus dikucek-kucek, menurut lu bakalan gimana? Ya bakalan tambah parah tak. Sama aja kayak ligamen sobek. Bedanya kalau sobekan di kulit kelihatan, kalau sobeknya di ligamen gak kelihatan karena ketutupan kulit. Kalau ligamen udah sobek terus diurut, ya bisa tambah parah, malahan bisa jadi putus. Lah, terus bagusnya gimana tak? Untuk pertolongan pertama bisa pakai metode RICE selama fase akut. Fase akut tuh apaan tak? Fase akut itu fase pas awal-awal cedera. Waktunya 0 sampai 72 jam dari awal cedera. Waktu fase ini paling dilarang dikompres pakai air panas atau air hangat. Terus paling gak boleh juga diurut sebelum melewati fase akut. Apalagi tukang urutnya yang abal-abal. Oh gitu. Jadi metode RICE itu adalah Rest, Ice, Compression, Elevation. Oh, gua kira nasi tak. Bukanlah kocak. Lanjutin dong tak. Ini mau. Rest artinya istirahat. Jadi area yang cedera jangan banyak gerak selama fase akut. Ice artinya es. Maksudnya dikompres dengan es. Tapi ingat, esnya jangan langsung nempel di kulit. Lapisin dulu sama kain atau handuk biar gak kena frostbite. Kompresnya diputer-puter di area dekat keseleo, jangan terlalu ditekan. Ini fungsinya buat ngurangin nyeri dan bengkak gara-gara keseleo. Kompresnya berapa lama tak? Sehari dikompres 3-4 kali, masing-masing durasi sekitar 20 menit cukup. Oh, Lanjut ya, compression artinya tekanan. Maksudnya balut area cedera pakai perban elastis untuk meminimalisir pergerakan di area keseleo selama fase akut. Yang terakhir, elevation artinya ketinggian. Maksudnya atur posisi area yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung. Misalnya cedera di engkel kaki, ya ganjel kakinya pakai bantal sambil rebahan. Yang penting posisi area cedera lebih tinggi dari posisi jantung. Jangan lupa kerjain metode RICE harus bersamaan ya, biar lebih cepat sembuh. oh gitu. Tapi tak, masih ada yang mau gua tanyain. Apalagi Tot?
Lu kenapa ngejelasinnya ke gua? Harusnya kan lu kasih tahu si bos. Ilmu biomekanika membantu kita memahami gerakan tubuh. Misalnya, mengetahui batas gerak alami tubuh, menjaga postur tetap aman, dan menghindari gerakan berbahaya seperti pantulan cepat saat stretching. Dengan biomekanika, kita bisa menyesuaikan teknik stretching sesuai kebutuhan tubuh masing-masing. Nah, ini merupakan salah satu contoh stretching. Stretching bukan hal sepele. Kalau salah bisa cedera, tapi kalau benar bisa jadi pelindung tubuh kita. Ingat, tubuh kita adalah aset utama. Yuk, biasakan stretching karena mencegah lebih baik daripada mengobati.